Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di seluruh Nusantara ataupun dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi kelas 8 semester genap. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Erni Rosita. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Pernahkah kalian terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Tentu saja pernah, bukan? Nah, itu artinya kalian sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu berarti pula teks persuasif bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kalian sehari-hari. Bahkan, kemampuan untuk bisa memengaruhi orang sangat penting kalian kuasai. Misalnya dalam kegiatan berbicara di depan umum. Contohnya, berpidato, berkampanye, berdebat, iklan, dan sebagainya. Anak-anakku, penting sekali untuk bisa mempelajari teks persuasi. Karena dari belajar itu kalian nantinya akan mempunyai keterampilan untuk berani berbicara di depan umum. Bagaimana? Cukup manfaat tidak motivasi dari ibu? Baik, ayo kita mulai. Kompetensi dasar yang hendak dicapai adalah menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasif. Misalnya, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, baik yang didengar maupun dibaca. Kita awali dulu dengan pengertian. Apa itu teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang bersifat memengaruhi, mengajak, mendorong, menghimbau, menyarankan, membujuk khalayak atau pembaca agar mau mengikuti kehendak dari penulis. Anak-anak, persuasif bisa diartikan juga adalah segala sesuatu yang bersifat memengaruhi. Memengaruhi di sini yakni tentu saja mengajak seseorang untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat atau positif. Ingat, hal-hal yang bermanfaat ya. Nah, kita ingat apa saja ragam kegiatan yang termasuk persuasif. Yang pertama, kegiatan berpidato. Kedua, kegiatan ceramah atau khutbah. Ketiga, iklan. Keempat, debat. Kelima, slogan ataupun poster. Keenam, berkampanye. Ketujuh, demo. Dan lain-lain. Kalian pasti lebih tahu daripada ibu. Baik, kita lanjut dengan isi dari teks persuasif. Secara umum, teks persuasif berisi yang pertama argumentasi atau pendapat, yang kedua terdapat kalimat fakta, dan ketiga terdapat kalimat ajakan. Untuk apa sih ada 3 hal tersebut dalam teks persuasif? Iya, betul. Dengan ketiga hal tersebut, fungsinya adalah dalam rangka memengaruhi
memengaruhi pembaca agar mau dan yakin, sekali lagi yakin dengan kehendak penulis atau pembicara. Tentu saja selanjutnya akan mengikuti ajakan tersebut. Kita bahas yang pertama, argumentasi atau pendapat. Apa itu argumentasi? Argumentasi yakni segala sesuatu yang lahir atau berangkat dari pemikiran individu, bersifat subjektif, belum tentu kebenarannya atau belum pasti terjadi, dan perlu dibuktikan lebih lanjut tentu saja. Pendapat atau argumentasi menjelaskan pandangan penulis terhadap suatu masalah atau kejadian yang diungkapkan. Nah, anak-anak, kalian jangan bingung. Kalian harus paham bahwa seringkali kita mendengar istilah opini. Opini tidak lain dan tidak bukan adalah istilah lain untuk menyebut pendapat. Bagaimana? Paham kan? Baik, kita lanjut. Fakta. Apa itu fakta? Yakni segala sesuatu yang bersifat umum, objektif, diakui oleh khalayak, terbukti kebenarannya, yaitu sudah terjadi, dan berdasarkan riset atau penelitian. Fakta secara umum berisi data yang bersifat kuantitatif atau angka dan bisa juga berupa pernyataan atau kualitatif. Berikutnya tentang isi dari teks persuasif, tentu saja adanya ajakan. Ajakan merupakan pernyataan atau kalimat yang intinya mendorong, mengajak, memengaruhi, melarang, menghimbau, dan lain-lain. Kalian ibu beri bocoran ya. Ciri penanda kalimat ajakan yakni berupa kata ayo, mari, jangan, hindari, stop, hendaknya, seharusnya, perlu, sebaiknya, seyogyanya, dan lain-lain. Nah, anak-anakku dimanapun kalian berada, tetap semangat kan bersama dengan Ibu Erni Rosita. Mari kita berlatih mengidentifikasi kalimat pendapat, fakta, dan ajakan. Berikut Ibu sediakan beberapa pernyataan. Yang pertama kita coba ya. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok menghentikan kebiasaan merokoknya. Termasuk apakah itu? Pendapat, fakta, atau ajakan? Iya, itu termasuk pendapat. Perhatikan kata kunci yang Ibu beri warna merah. Berikutnya nomor 2. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Menurut kalian? Bagus, pendapat. Lanjut nomor 3. Misalnya di Malaysia harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Nah, menurut kalian apakah ini? Fakta. Betul sekali. Lanjut nomor 4. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Bagaimana? Fakta. Bagus. Lanjut nomor 5. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Termasuk apakah ini? Iya, betul. Ajakan. Nomor 6. Menurut riset para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain
pola makan tidak teratur, dan sering terlambat makan. Jangan sampai ya, jangan dicontoh ini ya. Kalian harus disiplin makan, tidak boleh telat. Bagaimana nomor 6? Iya, betul, fakta. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan kompetensi dasar di awal tadi, yaitu kita belajar menyimpulkan teks persuasif. Apa itu simpulan, anak-anak? Simpulan yakni rumusan akhir tentang sesuatu yang disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran terhadap keseluruhan isi teks. Teks persuasi berkenaan dengan ajakan, bukan? Nah, oleh karena itu, merumuskan simpulan sebetulnya tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks tersebut. Anak-anak, secara umum, langkah-langkah menyimpulkan teks bisa kalian simak. Yang pertama, tentu saja membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks. Ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks. Dan yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Nah, anak-anakku, dalam pembelajaran, ketika menyimpulkan teks secara umum, langkah-langkah di atas harus urut ya, tidak bisa dibolak-balik. Baik, saatnya kita berlatih menyimpulkan teks persuasi. Simak contoh dari ibu berikut. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Mengajak apakah teks persuasi di atas? Betul, ajakan untuk menghentikan kebiasaan merokok sebelum kecanduan melekat pada diri seseorang. Nah, dari jawaban ini, kita sebetulnya bisa menyimpulkan. Jadi, simpulannya apa kalau begitu? Kalian coba. Iya, betul. Berhenti merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda itu lebih baik. Mudah bukan? Kita lanjut ya, contoh yang kedua. Penyebaran virus corona baik di dunia maupun Indonesia terus mengalami peningkatan dari hari ke harinya. Itulah mengapa menahan diri untuk keluar rumah sebisa mungkin kita lakukan. Jika tidak benar-benar penting, mari tetap berada di rumah demi diri kita sendiri, demi keluarga kita, dan demi orang lain. Pertanyaannya, mengajak apakah teks persuasif tersebut? Ayo, apakah sama jawaban kalian dengan jawaban ibu? Iya, betul. Ajakan untuk menahan diri keluar rumah demi diri kita, keluarga, dan demi orang lain di masa pandemi COVID. Nah, langsung kita bisa menyimpulkan. Tararat. Sama? Betul, menahan diri untuk keluar rumah demi diri kita, keluarga, dan demi orang lain di masa pandemi COVID. Nah, anak-anak, bagaimana? Ternyata kalau kita betul-betul serius, betul-betul niat belajar, ternyata mudah ya menyimpulkan sebuah teks persuasif.
Nah, Ibu berharap pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk diri kalian, untuk kedepannya, untuk kehidupan bermasyarakat tentu saja. Anak-anak, terima kasih atas kebersamaan selama beberapa menit ini. Sampai berjumpa pada materi pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.